Halo para pecinta film, selamat datang di konten Storyline. Kali ini agak tenang, agak santai, saya akan menceritakan mengenai sebuah film drama di mana bagi saya film ini film yang mampu membuat hati semua orang tersentuh, apalagi untuk seorang ayah dan ibu. Film ini bercerita mengenai seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang harus mengalami pelecehan seksual, penyiksaan, serta pemerkosaan yang dilakukan oleh pria dewasa, hingga anak ini mengalami trauma yang hebat. Orang tuanya, terutama ayahnya, harus berjuang sebisa mungkin untuk terus berkomunikasi dengan anaknya yang sekarang trauma terhadap pria dewasa. Sebelum lanjut ke filmnya, boleh bantu share dan subscribe channel ini biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Para pecinta film, inilah Hope. Scene dibuka dengan memperkenalkan seorang ibu yang bernama Mihi yang sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara reuni bersama teman-teman lamanya. Dilanjut dengan suaminya, seorang ayah yang bernama Dong-hun. Dong-hun merupakan pekerja di sebuah pabrik. Mihi mempunyai satu teman sekaligus tetangga yang paling akrab. Begitupun dengan Dong-hun. Lalu ada anak dari Dong-hun dan Mihi yang bernama So-won. So-won merupakan anak berusia 8 tahun yang masih sekolah. Lalu ada satu anak lelaki yang bernama Yong-seok yang merupakan anak dari tetangganya Mihi dan Dong-hun. Namun hubungan Yong-seok dan So-won ini di sekolahnya tidak terlalu baik. Lalu keluarga So-won dengan orang tuanya sebenarnya normal-normal aja. Gak ada masalah, cuman ayahnya sedikit sibuk dan jarang ngobrol sama So-won. Tapi bukan berarti dia cuek juga sih, cuman kurang memperhatikan anaknya aja. Walau begitu, ayah dan ibunya ini tetap sayang banget sama So-won. Singkat cerita, hari itu hujan turun di pagi hari sambil menonton film karakter kesukaan So-won yang bernama Kokomong. So-won bersiap-siap untuk sekolah. Begitupun ayahnya bersiap-siap untuk bekerja, begitupun ibunya bersiap-siap mengurus tokonya. Namun So-won anak pintar ini memaklumi kesibukan orang tuanya, hingga baginya pergi sendirian ke sekolah pun gak masalah. Namun sayang, saat hendak menuju ke sekolah, seorang lelaki dewasa berdiri menghalangi So-won. Dan singkat cerita, So-won ditemukan terluka sangat parah hingga kritis di sebuah gedung pembangunan. Informasi ini pun dikabarkan kepada ayah dan ibunya So-won. Mereka pun tiba di rumah sakit. Ibunya yang sedang mengandung tak kuasa melihat anak satu-satunya mengalami hal yang sangat tragis hingga kondisinya sangat parah. Begitupun dengan ayahnya yang dipenuhi dengan sesal. Ibunya menyesali dirinya yang membiarkan So-won pergi sendirian ke sekolah. Kondisi So-won ini terbilang sangat parah. Dia diharuskan menjalani operasi dengan diangkat usus besar dan anusnya, di mana para dokter akan membuatkan anus buatan bagi So-won dan dia harus seperti itu seumur hidupnya. Setelah selesai operasi, Dong-hun dan Mihi memeriksa kondisi anaknya. Dong-hun pun masuk ke ruangan dan So-won yang telah sedikit sadar sempat ngobrol sama ayahnya. Selagi kondisinya seperti ini, So-won masih sempat memikirkan ayah dan ibunya yang harus meninggalkan pekerjaan mereka demi So-won. Dia pun mengatakan dengan terseduh-seduh bahwa penjahatnya harus ditangkap. Ayahnya tak kuasa melihat kondisi anaknya yang seperti ini. Lalu ayah dan ibunya mendapati polisi telah mendapatkan sidik jari pelaku. Namun masih terdapat beberapa orang yang terduga sebagai pelaku. Dong-hun meminta polisi untuk segera menangkap pelaku yang sebenarnya, siapapun itu. Namun karena bukti yang belum kuat, polisi belum bisa bergerak tanpa surat penangkapan. Kecuali korbannya bersaksi langsung, maka polisi bisa menangkap tanpa surat penangkapan. Akhirnya ini pun menjadi perbincangan sekaligus perdebatan antara Dong-hun dan Mihi, di mana Dong-hun ingin secepat mungkin pelakunya tertangkap dan meminta istrinya untuk menyetujui So-won agar bersaksi di kondisinya yang seperti itu. Namun ibunya sedikit menolak ide tersebut karena ia khawatir terhadap perasaan anaknya yang baru 3 hari mengalami kondisi yang sangat tragis. Jadi traumanya masih kerasa banget. Salah satu petugas polisi menyarankan mereka agar menghubungi seorang wanita yang bisa membantu mengatasi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, membantu mengatasi traumanya.
Polisi pun meminta ayahnya untuk pulang dan membawakan buku serta mainan Sowon sebagai perintah dari ahli terapi yang disebut tadi. Singkat cerita, wanita itu tiba. Wanita ini bernama Jeong Suk. Wanita ini adalah orang yang sering menangani anak-anak yang mengalami trauma pelecehan seksual. Dong Hun lalu menegaskan sekali lagi kepada istrinya, meyakinkan untuk melakukan ide ini agar anaknya bersaksi karena anaknya meminta ayahnya untuk menangkap pelaku. Ide itu pun dilakukan oleh Jeong Suk yang lebih paham bagaimana mengatasi anak yang sedang trauma seperti Sowon. Hingga akhirnya kesaksian itu membuahkan hasil dan mendapatkan tersangkanya. Polisi pun lalu menangkap tersangka itu. Namun saat Dong Hun tiba di kantor polisi dan hendak menemui pelaku, dia tidak diperbolehkan masuk oleh petugas polisi di sana karena tempat itu sekarang dikerumuni oleh banyak media. Nah, tersebar luas di media bahwa pelaku telah berhasil ditangkap. Tetangga Dong Hun khawatir terhadap Sowon, yang mana kini media mengetahui bahwa korban telah bisa bersaksi. Dong Hun dan ibunya dibantu dokter mengamankan Sowon yang kini dikejar media. Kepanikan ini berhasil ditangani. Dong Hun menggendong anaknya sampai ke ruangan yang aman. Dan terlihat selagi digendong, cairan kuning keluar dari area perut Sowon, di mana itu merupakan air kencing yang keluar dari anus buatan. Namun sayangnya saat ibunya hendak meminta bantuan kepada dokter, ia malah kesakitan karena kondisinya sedang hamil. Dan ayahnya yang berusaha melepas celana Sowon karena dia ingin membersihkan air kencingnya, membuat Sowon trauma atas kejadian yang ia alami. Di mana hal pertama yang teringat bagi Sowon saat seorang lelaki dewasa berusaha membuka celananya adalah saat dimana Sowon diperkosa beberapa hari ke belakang. Ayahnya pun menyadari hal itu dan dia baru ngeh. Dia pun dengan terpaksa dan sedih harus pergi karena anaknya terus-terusan berteriak meminta dia berhenti dan dia pun pergi dari sana. Nah, dari kejadian ini membuat ayahnya akan susah untuk mendekati anaknya yang traumanya semakin dalam, semakin takut terhadap lelaki dewasa. Terlihat beberapa saat kemudian setelah Sowon tenang, dia menutup dirinya dengan kain dan gak mau ngelihat ayahnya. Dengan sedih, ayahnya di sini hanya ingin memberitahu kalau Sowon akan segera punya adik. Dimana sekarang ibunya juga sama-sama dirawat karena kondisinya yang lagi ngedown. Ayahnya mencoba melakukan cara agar ia bisa terus deket sama anaknya tanpa anaknya harus menutupi mukanya. Intinya, si ayah pengen ngeliat terus anaknya, pengen ngeliat terus perkembangan anaknya. Ditambah, biaya yang mahal membuat dia harus mencari uang saat ia tak bisa bekerja. Namun untungnya tetangga sekaligus orang yang selalu nge-support Dong Hun selalu ada dan siap membantu Dong Hun bagaimanapun kondisinya. Tetangga Dong Hun dan Mihi ini merupakan orang yang benar-benar peduli terhadap Sowon selain mereka berdua. Singkat cerita, persidangan pertama dimulai. Akhirnya Dong Hun bisa melihat langsung pelakunya. Namun saat bersaksi, pelakunya ini mengaku tidak mengingat kejadian itu. Karena dia bilang kalau waktu itu dia sedang dalam kondisi mabuk parah. Intinya dalam persidangan itu belum membuahkan hasil apa-apa karena tersangka mengaku tidak ingat apapun dan tidak merasa telah melakukan pemerkosaan itu. Ini pun membuat tetangganya Dong Hun sangat marah. Di rumah sakit, Jeong Suk mempunyai ide di mana ibu dari Sowon yang telah siuman serta tetangganya dan beberapa pegawai rumah sakit harus menggunakan cosplay Kokomong untuk menghibur Sowon yang kondisinya semakin down, di mana Kokomong ini merupakan karakter kesukaan Sowon. Ini pun berhasil menarik perhatian Sowon dan Sowon pun bahagia. Dia pun ikut bernyanyi bersama Kokomong serta karakter-karakter lainnya. Ayahnya pun tiba di rumah sakit dan melihat istri serta tetangganya berusaha menghibur Sowon. Usaha ini terlihat sangat melelahkan. Mihi dan tetangganya harus keluar masuk untuk minum karena kepanasan berada di dalam kostum itu. Nah, akhirnya terpikir oleh ayahnya untuk melakukan hal yang sama. Secara sembunyi-sembunyi ayahnya menyewa kostum Kokomong. Untungnya di sini penyewa kostum yang baik memberikan pinjaman tanpa Dong Hun harus membayar selama yang dibutuhkan Dong Hun. Malam itu pun Dong Hun langsung memakai kostum Kokomong dan menemui anaknya. Karena anak seusia itu
hanya akan memikirkan Kokomong tanpa memikirkan siapa di balik kostum tersebut. Akhirnya Sowon pun merespon dengan baik dan melakukan komunikasi dengan ayahnya melalui alat tulis milik Sowon. Dan akhirnya Donghun bisa lebih dekat dan bisa terus menemui anaknya dengan menggunakan kostum itu. Esok-esok harinya, Jeong-suk terus melakukan terapi psikis kepada Sowon agar ia bisa mengalami perkembangan dari traumanya. Hari-hari dilalui oleh Jeong-suk hingga Sowon makin hari makin membaik, bahkan bisa kembali berbicara setelah lama terdiam dan hanya mau menulis doang. Di sisi lain, Yong-seok, teman sekolah sekaligus tetangganya Sowon, mulai merindukan Sowon dan mulai peduli terhadap kondisi Sowon. Bahkan tak hanya dia, teman-temannya pun peduli. Tetangga Donghun dan Mihi terus mengadakan donasi untuk membantu biaya perawatan Sowon. Hingga hari-hari berlalu dan Sowon sudah bisa pulang, hal yang masih mengganjal adalah ayahnya belum bisa berkomunikasi dengan anaknya secara langsung tanpa menggunakan kostum Kokomong, karena anaknya pun belum mau berdekatan dengan ayahnya. Ayahnya harus berjuang agar suatu saat ia bisa kembali berkomunikasi dengan anaknya secara normal. Saat mereka tiba di rumah, pintu rumah dipenuhi dengan tempelan support dari teman-teman Sowon serta kondisi rumah yang rapi karena tetangga Donghun dan Mihi sering membersihkannya. Di luar, Yong-seok mendatangi kediaman Sowon dan dia bertemu dengan Donghun. Yong-seok di sini merasa menyesal tidak pergi sekolah bareng dengan Sowon, tidak menemani Sowon di hari kejadian Sowon waktu itu. Namun Donghun di sini menenangkan Yong-seok karena itu bukan kesalahannya. Nah, sejak saat itu, karena kondisi Mihi yang sedang mengandung dan gak bisa kecapean, serta ayahnya gak bisa mengantar Sowon karena Sowon masih trauma terhadap lelaki dewasa, Sowon pun setiap harinya pergi sekolah dengan diantar oleh tetangga Mihi serta diikuti oleh Yong-seok dan teman lainnya, memastikan Sowon akan selalu aman sampai sekolah. Namun ternyata ayahnya gak mau berhenti berusaha. Dia tetap mengikuti Sowon menggunakan kostum Kokomong apapun kondisinya, meskipun harus kepanasan setiap hari demi anaknya agar selalu aman, demi dirinya bisa terus melihat perkembangan anaknya. Mihi menceritakan tentang suaminya kepada Jeong-suk, di mana Mihi merasa kasihan kepada Donghun yang harus mengalami ini setiap harinya. Harus terus menggunakan kostum Kokomong untuk berkomunikasi untuk mendekati anaknya. Bahkan ia masih sedikit mengeluhkan kejadian yang menimpa anaknya yang harus mengalami trauma serta sekarang anusnya menjadi anus buatan untuk selamanya. Esok harinya seperti biasa, Sowon pergi ke sekolah dan akan terus ditemani oleh Yong-seok. Dan ayahnya yang sibuk dengan pekerjaan akan selalu menyempatkan untuk pergi ke sekolah menggunakan kostum Kokomong. Hingga di satu momen, saat ayahnya terus mengikuti Sowon yang pulang sekolah, Sowon menyadari kalau selama ini Kokomong yang selalu mengikutinya adalah ayahnya. Dengan keringat yang setiap hari harus bercucuran karena kepanasan berada di dalam kostum itu, pada momen tersebut ayahnya masih agak takut mengakui kalau dirinya yang berada di balik kostum Kokomong. Namun sepertinya trauma Sowon telah lebih membaik lagi sehingga ia tak merasa takut lagi kepada ayahnya. Esok harinya masalah masih belum selesai. Donghun yang sedang bekerja mendapati surat di mana ia diminta agar Sowon bersaksi lagi di sidang selanjutnya. Karena sidang belum beres dan polisi di sini mengatakan bahwa pembelaan tersangka tentang dirinya yang mabuk dan tidak mengingat apa-apa saat kejadian itu menjadikan tersangka itu hanya akan dihukum mungkin 8-9 tahun. Dimana jika setelah masa tahanan dan tersangka bebas, usia Sowon sekitar 17 tahunan dan masih berbahaya. Ini membuat Donghun ketakutan. Donghun pun lalu menemui tersangka di kantor polisi dan ternyata si bedebah ini tidak begitu lupa semuanya. Mabuk yang dia katakan hanya alasan saja, bahwa sebenarnya dia mengingat bagaimana rupa Sowon. Dan ini membuat Donghun geram karena ya dia takut kalau suatu saat tersangka bebas, anaknya udah dewasa, trauma bisa terulang lagi. Malamnya pun ia membicarakan kepada istrinya tentang masa tahanan tersangka dan ketakutannya.
Singkat cerita, sidang pun dilanjutkan dan Sowon yang sudah mengalami peningkatan yang baik bersaksi dengan baik juga. Namun ternyata pembelaan tersangka masih menguntungkan tersangka, di mana hakim menjatuhkan hukuman hanya 12 tahun saja. Sahabat Donghun pun melakukan protes tentang mabuk yang dijadikan keringanan bagi tersangka sangatlah tidak masuk akal baginya. Bahkan ibunya pun dengan menangis mengatakan bahwa perlakuan tersangka hampir membuat anaknya terbunuh dan seharusnya dijatuhi hukuman yang sangat berat. Namun keputusan hakim sudah bulat, gak bisa dirubah. Kekesalan dan amarah pun dirasakan oleh Donghun yang hampir memukul kepala tersangka. Namun ia diberhentikan oleh Sowon yang memohon untuk ayahnya agar gak melakukan hal itu dan meminta ayahnya untuk pulang. Ayahnya pun mau gak mau menghentikan niatnya yang ingin melukai bahkan kalau perlu membunuh tersangkanya. Ayahnya akhirnya pulang bersama keluarganya dengan trauma yang akan terus melanda anaknya di suatu saat nanti. Scene berpindah, keluarga Donghun menjalani hidup yang kembali normal dengan kelahiran anak keduanya sekarang dari Mihi. Ditemani oleh Jeong-suk serta tetangga terbaiknya, kehidupan Donghun dan keluarga semakin membaik sehari-harinya dengan ditemani malaikat kecil baru di kehidupannya. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Hope. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching. Sampai jumpa di storyline berikutnya.